kas dan rekonsiliasi bank. Nah, materinya udah saya taruh di LMS kemarin. Tadi sore saya taruh materi di LMS. Nah, di sini kita akan fokus ke kas dan rekonsiliasi bank. Sebenarnya ada beberapa materi yang harus kita bahas. Jadi yang kas ini adalah materi pertemuan keempat. Yang rekonsiliasi bank itu pertemuan kelima. Saya ambil sedikit karena kita ada 14 RPS ya. Sementara pertemuannya 12 kali sehingga nanti kita comot-comot dikit digabung biar lebih cepat gitu kan. Nah, kas ini adalah aset yang paling penting di perusahaan karena dia paling liquid ya, paling liquid dan paling mudah dipindah tangankan ya. Nah, menurut PSAK, kas diartikan sebagai alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan. Jadi dikatakan paling liquid karena emang dia mudah dikonversi, dirubah ke bentuk lain, dan dia adalah aset yang paling penting untuk membiayai seluruh kegiatan di perusahaan. Ini menurut PSAK. Kemudian kas juga diartikan sebagai alat pembayaran yang dimiliki oleh perusahaan dan siap digunakan dalam transaksi perusahaan, terutama untuk transaksi yang tunai ya, entah itu pembelian secara tunai, pengeluaran kas untuk operasional perusahaan seperti bayar gaji ya, atau bayar utang dan seterusnya. Intinya yang memerlukan kas, maka ini yang dipakai gitu kan. Nah, beberapa karakteristik kas ini, yang pertama adalah aktifnya tidak aktif tapi tidak produktif. Artinya begini, jadi kas ini adalah aset yang liquid, aktif ya, sering digunakan, sangat penting ya. Tetapi dia kalau tidak dikonversi ke bentuk lain, maka nggak produktif ya kan. Contoh nih kas, kasnya kalau di bank disimpan saja, setahun 2 tahun ya, paling-paling bank ngasih bunga kecil gitu kan, nggak produktif ya, nggak ngasilin apa-apa. Atau menghasilkan tetapi kecil ya, sehingga kas ini dalam prinsip bisnis dia sebenarnya jangan menganggur sih, nggak boleh menganggur ya, harus dimanfaatkan ya. Agar tidak menganggur maka perlu dimanfaatkan. Ini prinsip yang pertama ya, kaitan dengan kas ya. Jadi jangan dianggurkan. Kemudian yang kedua penjelasannya adalah untuk memperoleh pendapatan, maka kas ini harus diubah ke bentuk yang lainnya lagi ya. Bisa dirubah ke persediaan. Jadi kita beli persediaan dulu secara tunai gitu kan. Kemudian ini kita jual dapat laba, maka menjadi pendapatan. Atau kas ini kita belikan barang lagi, kemudian kita olah barangnya kalau di manufaktur gitu kan. Kita olah bahan baku, biaya penolong dan seterusnya, BTK-nya kita olah juga. Kemudian kita jual cash, kalau tunai langsung jadi uang juga gitu kan. Atau dia jualnya secara kredit pakai tempo, maka menjadi piutang. Nah, piutang kemudian nanti setelah customer membayar ke kita, maka menjadi kas lagi. Nah, intinya adalah seperti itu. Jadi nggak boleh dianggurkan. Kemudian prinsip ketiga kaitan dengan ini, kas tidak diperkenankan untuk diubah seluruhnya. Ya. Tidak diperkenankan untuk diubah seluruhnya. Kenapa? Karena perusahaan perlu juga dana tunai untuk aktivitas-aktivitas yang memerlukan dana rutin. Jadi nggak boleh kita punya kas di perusahaan 100 juta gitu kan, kemudian dibelikan barang semua ya. Nah, besok kalau butuh lagi nggak ada, maka nggak boleh. Harus ada anggaran yang disisakan di dalam kas perusahaan sehingga perusahaan tetap lancar dan operasional. Karena kalau tidak dicadangkan maka bisa ada kesulitan operasional gitu kan. Nah, ini prinsip kas ya, berkaitan dengan
ciri-ciri khas gitu kan. Kemudian yang terakhir untuk poin yang keempat ini, nanti ada lagi poin-poin lainnya. Perusahaan harus mampu dalam hal manajemen harus mampu menciptakan adanya keseimbangan antara kedua kepentingan. Artinya gini, antara kepentingan cashnya yang disimpan berapa, yang diolah berapa, ya. Misalkan kita punya uang tunai 500 juta perusahaan gitu kan. Dalam sebulan ini rutin harus mengeluarkan biaya rutin misalkan 100 juta rupiah. Artinya ada dana 400 juta rupiah yang bisa kita olah. Nah, maka perusahaan dia harus punya cadangan 100 juta kita untuk cadangan biaya, ya. Misalkan 100 juta juga untuk cadangan kas, jaga-jaga, 300 bisa diolah. Ya. Entah dia mungkin untuk beli produk, dijual kembali gitu kan, atau diinvestasikan lagi tergantung perusahaannya. Ya. Atau mungkin misalkan dana 500 juta. Sementara perusahaan ini butuh dana untuk investasi 600 juta. Dia bisa pinjam itu ke pihak lain gitu kan. Nah, ini keseimbangan antara kas yang ada ataupun yang lainnya. Nah, ciri yang kedua yang penting ini, kas ini tidak memiliki identitas. Ya. Artinya apa? Kas ini kan bentuknya uang ya, bentuknya uang tunai ataupun rekening di bank. Jadi ya bukan punya si A, bukan si B, tetapi punya perusahaan. Meskipun perusahaan itu ada yang punya juga, tetapi secara hukum ini kalau untuk yang PT loh ya, beda kalau yang perorangan. Kalau perorangan ya punya pribadi dia. Tapi kalau yang PT dia punya perusahaannya, bukan punya person gitu kan. Meskipun PT itu punya person juga gitu kan. Nah, karena tidak ada memiliki identitas, jadi nggak ada nih 100.000 rupiah ini uang si A, uang perusahaan kan. Beda kalau motor punya nama Anda, mobil punya nama Anda, tapi uang kan nggak ada di seperti itu. Kalau udah masuk kantong Anda, baru itu punya Anda. Nah, sehingga di sini dikatakan mudah dipindah tangankan, ya kan? Uangnya hilang nih, ya. Misalkan di perusahaan uangnya hilang 1 juta, dicari nggak ketemu. Ada 5 orang di kantongnya 1 juta semua, kan nggak tahu uang siapa gitu kan. Nah, sehingga dalam hal ini karena mudah dipindah tangankan, nah ini terutama uang tunai loh ya, uang tunai. Beda kalau yang di bank ini mah uang tunai seperti itu. Sehingga perusahaan yang pertama adalah dalam manajemen ini, pertama setiap pengeluaran harus sesuai dengan tujuan. Nanti dia bikin SOP, ya. SOP-nya apa? Untuk mengeluarkan kas perusahaan seperti apa? Ada SOP. Kemudian semua uang yang diterima harus benar diterima. Maksudnya begini. Jadi diterima uang misalkan dari penjualan 10 juta. Ada nggak 10 juta uangnya gitu kan? Benar 10 juta enggak? Atau hanya laporan saja. Jadi nggak boleh laporan ini dari sebagian sales ada penerimaan kas 10 juta gitu kan. Nah di sini harus diterima benar-benar gitu kan. Nah, uangnya ada. Kemudian tidak ada penyalahgunaan terhadap uang milik perusahaan yang tadi saya bilang. Dalam ini kan uang itu adalah kalau dalam perusahaan terbatas di PT itu yang punya adalah atas nama perusahaan. Jadi bukan atas nama person ya, maka harus jelas tuh yang boleh ngambil uang siapa, kemudian terdatang siapa, ini jelas ya. Pihak-pihak yang bisa mengakses uang tersebut gitu kan. Kemudian sistem pengendalian internal kas. Nah, ini sekarang berkaitan dengan sistem pengendalian internal kas. Tujuannya apa? Nah, tadi dikatakan di awal karena kas ini penting ya, penting, liquid, mudah dicairkan, mudah dipindah tangankan ke pihak lain, maka perusahaan mesti membuat SPI, sistem pengendalian internal ya. Dan ini pasti setiap perusahaan mesti punya. Manajemen seperti apa tergantung perusahaannya, tetapi dia pasti ada aturan-aturan yang dia buat agar kas yang dimiliki ini aman gitu kan. Nah, ada 4 poin minimal tujuan dari SPI ini ya.
Yang pertama adalah untuk mengamankan atau mencegah pemborosan dalam penggunaan kas, ya. Jadi jangan sampai kas ini disalahgunakan atau penggunaannya tapi tidak sesuai. Ini termasuk yang penting, ya kan? Sehingga kalau teman-teman lihat contoh di Indomaret gitu ya. Indomaret ini kalau ada transaksi, silakan diperhatikan. Itu dia kalau kasirnya dia salah input data atau ada pembatalan transaksi, maka yang bisa bukanya hanya kepala cabangnya itu, kepala Indomaretnya. Panggil dia, Pak, ini maksudnya apa? Jadi dia nggak bisa ngedit, ya, nggak bisa ngedit. Jadi kayak kalau sistem di perusahaan itu, misalkan dia pakai Accurate, pakai Mayobi atau pakai Zahir, itu manajer bisa men-setting bagian pembelian, dia hanya bisa buka pembelian, nggak bisa ngedit misalkan. Bagian penjualan, dia bisa buka bagian penjualan, nggak bisa ngedit lagi. Atau bagian penerimaan kas pun sama, bisa nerima kas tapi nggak bisa ngapus, nggak bisa ngedit. Itu diantaranya contoh untuk kontrol sehingga nggak ada uang yang disalahgunakan. Yang kedua adalah untuk menjamin ketelitian. Nah, jangan sampai angkanya ini nggak valid, gitu kan? Di laporan keuangannya kasnya 100 juta, gitu kan? Setelah dicek ternyata nggak ada. Nah, ini bahaya, ya. Kemudian juga untuk adanya efisiensi. Nah, jadi pengendalian diperlukan agar ada efisiensi di perusahaan sehingga nggak ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, gitu kan. Makanya kadang-kadang kalau pabrik perusahaan itu ketika mau beli sesuatu kan ada pengajuan, bagian gudang ngajuin apa, bagian pembelian ngajuin bagian accounting, gitu kan. Nanti accounting ngecek lagi, diajukan ke manajernya misalkan, dicek, oke, dibelikan, ya. Kadang ngajuinnya berapa juta, di ACC berapa juta. Ini adalah untuk itu SPI, gitu kan. Yang terakhir pastinya adalah kebijakannya dipatuhi, gitu kan. Karena kalau nggak dipatuhi nanti goalnya nggak tercapai, gitu kan. Apalagi kalau perusahaan dalam masa COVID seperti ini, pengeluarannya misalkan rutin, pendapatannya terbatas misalkan, sehingga perlu ada SPI yang jelas, gitu kan. Nah, kemudian berikutnya, kas ini nanti ada kaitan dengan likuiditas dan kaitan dengan earning. Likuiditas artinya adalah kelancaran uang tadi, ya, liquid, mudah berpindah ke tempat lain, ke pihak lain, atau ke bentuk lain dalam bisnis, gitu kan. Nah, sehingga manajemen kas ini diperlukan agar uangnya optimal. Artinya uang ini liquid itu nanti bisa kemana-mana, gitu kan. Kemananya itu harus menghasilkan earning ini. Dan sampai uangnya beredar ke sana kemari, tetapi nggak menghasilkan profit, nggak menghasilkan laba, gitu kan. Sehingga pabrik ini dia akan memikirkan kalau seperti sekarang, gitu kan. Misalkan di masa COVID produksinya banyak berkurang, ya. Pesanan customer berkurang drastis, gitu kan. Nah, kemarin saya punya teman di perusahaan, omset dia sih kecil sih perusahaannya. Itu kalau normal 1 miliar sebulan itu. Ya, masih ngerintis. Nah, sekarang selama Covid ya paling 1 juta aja selama sebulan. Artinya turun, hilang 90%. Harus ngerti nih, wah uang segini diapakan, gitu kan. Saya puterin harus ngasilin laba ataukah diindepin saja, apakah didepositkan, nah, seperti itu. Jadi pengaturan kas tadi selain yang kesini ini, ya ini kan SPI-nya, pengendalian tujuannya. Kemudian manajemennya breakdown dari sini tadi ini, biar aman, biar teliti, biar efisien, maka perlu manajemen kas ini. Nah, manajemen kas tadi pertama berkait likuiditas, ya, sehingga manajemen harus mengerti tentang likuiditas kas tadi. Berapa yang ada di perusahaan, berapa yang di bank, berapa, gitu kan. Misalkan ada kasnya terbatas, kasnya tinggal 100 juta, gitu kan. Sementara dia butuh pembelian bahan baku untuk produksi butuh 120 juta. Maka dia punya trik nih, 120 juta ini harus dia cermati, ya. Apakah dia belikan dulu 100, 20-nya ngutang, ya,
ataukah dia bayar dulu 60 juta, 60-nya ngutang. Ini adalah triknya, ya. Jangan sampai 100 juta dibayarkan semuanya, giliran butuh keuangan nggak ada lagi. Nah, ini di antara manajemen ya, sehingga liquid cash-nya ini jelas, gitu kan, arahnya kemana. Kemudian earning, ya, intinya adalah setiap pengeluaran diarahkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, jadi bagaimana pengeluaran kas ini, kasnya keluar kemana saja, itu ada yang dihasilkan. Makin besar makin bagus. Kayak tadi ya kan, misalkan punya dana 100 juta gitu kan, sementara dia butuh pembelian bahan baku 120 juta. Dia harus punya cara-cara tuh bagaimana bisa ngutang dulu misalkan 60 juta, kemudian setelah barang jadi, dia jual ke customer, dia untung lagi, baru dia bayar ke yang waktu bayar tadi. Nah, itu adalah menghasilkan laba. Ini bagian manajemen yang mengatur nih. Dia mengatur bagaimana agar kasnya itu benar-benar liquid tetapi menghasilkan laba yang maksimal. Ya. Ini adalah untuk poin yang earning. Nah, oke, ini ada dua hal, likuiditas dan earning. Silakan barangkali ada yang ditanyakan, 7 slide dulu sebelum berlanjut. Gimana teman-teman? Ada yang belum paham barangkali? Ini sih sebenarnya nggak terlalu susah ya, sederhana. Ada pertanyaan? Nah, gimana? Nah, melanjutkan yang poin tadi berkaitan dengan pengawasan internal, ya. Ini yang tadi ya kan, pengawasan akuntansi. Jadi ada dua hal pengawasan ini. Pengawasan accounting, tadi yang saya katakan di awal, bikin SOP sedemikian rupa agar kas ini keluarnya jelas, gitu kan. Jelas, terarah, sesuai dengan aturan perusahaan, ya. Misalnya biar gaji, yang hitung gaji siapa, gitu kan. Yang bisa tanda tangan siapa, kemudian yang bisa ngeluarin uang berapa siapa, gitu kan. Terusnya, yang transfer via bank siapa. Ini berkaitan dengan accountingnya. Terus di jurnalnya benar apa enggak, gitu kan. Munculnya bebannya benar apa enggak. Jangan sampai di beban gaji tertulis 10 juta tetapi uangnya berkurang 11 juta misalkan. Nah, ini jangan sampai. Atau salah di pengakuan. Harusnya masuk beban gaji, nah, dimasukkan ke akun mana lagi gitu kan. Nah, ini tergantung. Kemudian pengawasan administrasi ini lebih ke dokumen ya. Jadi kalau setiap pemasukan dan pengeluaran kas, dia mesti ada dokumen terkait ya. Jelas dokumennya dan sesuai dengan aturan perusahaan. Oke, ini beberapa prinsip berkaitan dengan pengawasan accounting. Ya, yang pertama tentunya berkaitan dengan karyawan yang kompeten ya, harus kompeten ya, sehingga nanti ada penyaringan yang bagian accounting siapa saja, dites sedemikian rupa, attitude-nya bagus, skillnya bagus gitu kan. Ini penting. Apalagi accounting ini nggak banyak di perusahaan gitu kan. Mungkin hanya beberapa orang saja accounting. Dia lama di situ gitu kan. Kemudian tanggung jawab harus clear ya. Bagian AR sendiri, account receivable. Bagian account payable sendiri, hutang dagang. Bagian purchasing sendiri. Bagian sales sendiri dan seterusnya. Ya. Jadi terpisah ya. Tetapi fungsi terpisah ini ya, ini tergantung dengan kebijakan perusahaan. Ya kalau dia kecil ya nggak perlu banyak-banyak gitu kan. Kalau dia kecil cukup 2 orang selesai 2 orang ya. Jadi fungsinya dibagi sebanyak apa tergantung dengan perusahaan. Ada juga yang melaksanakan rotasi. Ini contoh saja. Meskipun ini juga sebenarnya tidak semua pakai gitu kan. Biasanya kan rotasi itu lebih ke produksi ya kan.
Kalau di accounting mah jarang digunakan, ya. Ada juga yang pakai otorisasi. Artinya setiap ada pengeluaran kas atau penggunaan uang kas harus ada pengesahan dari pimpinan misalkan. Nah, ini sekarang berkaitan dengan pengawasan ya. Ini poin-poin penting di pengawasan internal pada kas. Ini desainnya seperti ini ya. Memisahkan bagian yang menangani kas. Ini bisa katakan ada yang bagian purchasing ya, bagian penagihan ya. Pokoknya yang dekat dengan kas, meskipun semuanya nggak bawa uang tunai, tapi yang ada berkaitan dengan aliran kas ini juga dipisah-pisah ya. Tapi sekali lagi tergantung dengan besarnya perusahaan gitu kan. Kemudian yang kedua adalah semua kas segera store ke bank. Nah, jadi kalau ada kas tunai yang nggak lewat bank, maka segera mungkin di store lewat bank gitu kan. Terutama yang perusahaan yang kecil menengah ke bawah kan masih banyak yang tunai dia. Kecuali yang sudah perusahaan menang ke atas, sebagian itu sudah lewat bank gitu kan. Sedikit yang lewat kas tunai, tetapi kebanyakan lewat bank. Ya, tapi yang perusahaan yang menang ke bawah itu masih sebagian masih ada transaksi yang memerlukan kas tunai gitu kan, sehingga masih ada juga berangkas ya. Kemudian tadi ada otorisasi ya, jadi yang boleh ngeluarin siapa, yang tanda tangan siapa. Nah, nanti silakan dicek juga penjelasan yang bagian ini. Jadi ada akun-akun di accounting yang berkaitan kas. Pertama adalah akun kas atau bank. Nah, di perusahaan juga ada dua akun ini. Sekarang dipisah cash on hand, kas saja, kas di tangan, ya. Kas di tangan ini berarti kasnya di berangkas, tetapi dia bukan kas kecil, ya. Biasanya dipakai oleh perusahaan yang dia transaksinya itu masih ada yang membutuhkan uang tunai dalam jumlah yang besar. 10 juta, 20 juta, tapi perlu tunai gitu kan. Ada enggak? Ada juga. Di daerah yang banknya masih terbatas, itu kadang masih perlu transaksi yang tunai gitu kan. Karena enggak semua perusahaan juga, enggak semua nasabah orang itu kadang pakai bank gitu kan. Masih ada yang pakai uang tunai, meskipun jumlahnya kebanyakan bank. Ada juga akunnya akun bank, bank A, bank B gitu kan. Artinya dia sudah ada uang di sana gitu kan. Jadi bisa pakai kas saja ya. Kas ini bisa diartikan sebagai kas yang di bank atau langsung nama banknya, tergantung perusahaannya. Atau juga ada tambahan selain di bank juga ada kas di tangan, cash on hand. Kemudian ada juga kas kecil. Kas kecil adalah sudah kita ketahui bersama, kas yang disediakan oleh perusahaan, jumlahnya terbatas ya. Biasanya dipakai untuk kegiatan pengeluaran rutin ya, rutin dan kontinu tapi relatif kecil ya, beli konsumsi, beli ATK itu kan, seperti itu. Ini yang kemudian juga ada selisih kas jika ada, ini kadang digunakan jika ada selisih waktu stop work name ya, meskipun ini tidak semuanya pakai ya, ini biasanya dipakai oleh perusahaan yang uangnya itu banyak uang recehan gitu kan, banyak uang recehan sehingga ada kemungkinan menghitungnya kurang pasnya. Saya dulu pernah kerja di perusahaan juga di accounting. Perusahaan saya itu dia ini menengah ke bawah gitu kan, masih skala UKM lah. Uangnya itu banyak recehan karena bikin produk dijual ke orang pedagang keliling itu, ke pasar-pasar gitu kan. Meskipun banyak karyawan, akhirnya uang yang kita terima ya uang-uang kecil, 1.000, 2.000, 10.000 gitu kan. Nah, sehingga kadang-kadang ada selisih waktu dihitung gitu kan, ada selisih. Nah, ini juga mungkin ada, meskipun tidak semua perusahaan memakainya gitu kan. Kemudian rekonsiliasi bank, nah ini waktunya sedikit lagi. Intinya adalah ada proses adjustment, penyesuaian antara catatan menurut kas dengan menurut bank, ya, kas nasabah dan bank, kas kita perusahaan dan bank, ya.
Sehingga awalnya adalah ada perbedaan. Misalkan kas menurut bank 100 juta. Menurut saya adalah 120 juta. Nah, kok beda gitu kan. Nah, meskipun dalam praktek sekarang ini sebenarnya selisih ini agak jarang ya. Meskipun ada juga, tetapi agak jarang. Kenapa? Karena bank ini dia bisa memberikan real time ya kan. Kita sekarang bisa monitor lewat berbagai fasilitas ya, e-banking atau lainnya. Sehingga untuk meminimalisasi tingkat perbedaan, maka ada monitor dari pihak perusahaan setiap waktu gitu kan. Nah, ini. Tetapi secara akuntansi dimungkinkan ada perbedaan. Intinya adalah ada perbedaan antara laporan rekening koran dari bank dengan perusahaan ya. Sehingga kalau ada perbedaan, inilah kita buat namanya rekonsiliasi ya. Kalau beda nih, jadi waktu akhir bulan misalkan perusahaan saya minta dong diberikan rekening koran PT saya gitu kan. Dia cek tuh, menurut rekening koran kas kita di bank 100 juta. Tapi di accounting saya menulis ada 102 juta. Beda 2 juta. Nah, ini kenapa nih? Dia cek tuh. Dicek antara rekening koran dia dengan catatan di perusahaan. Nah, nanti ketemu tuh. Setelah ketemu maka dibuat penyesuaian. Ini intinya di situ. Nah, kemudian ini faktor-faktor yang membuat perbedaan diantaranya ini ya. Ini faktor umum ya. Meskipun sekarang sudah cek ini sudah mulai berkurang ya. Tapi kalau di akuntansi, kalau ada kasus seperti ini, pertama misalkan ada yang setoran dalam perjalanan ya kan. Nah, jadi sudah nyetor ke bank, oleh bank ditulis juga, tapi kadang menerima rekening koran misalkan. Jadi datang ke bank gitu kan, pagi-pagi misalkan sekarang hari apa nih? Hari Kamis ya. Kamis sore banknya sudah menyiapkan rekening koran atau Jumat pagi gitu kan. Sudah di print out gitu kan, selesai. Anda setelah itu baru datang, sehingga uang yang disetorkan ini belum masuk ke laporan tadi. Ini namanya adalah setoran dalam perjalanan. Ini kalau terjadi ya. Meski sekarang sebenarnya sudah kurang gitu kan. Kemudian ada cek. Nah, ada cek gitu kan. Outstanding cek ya. Jadi perusahaan ini ngeluarin cek ya 10 juta misalkan. Oleh perusahaan ditulis ini uang saya berkurang 10 juta, tapi oleh yang terima cek belum dicari-cairin ya kan, sehingga yang di bank itu masih utuh gitu kan. Nah, dan seterusnya kesalahan catatan bagian wesel ya, kemudian juga ada bunga giro bank ya. Jadi perusahaan baru tahu dapat bunga bank setelah ada rekening koran. Oh ya, ternyata dapat bunga nih ya, 100.000 rupiah. Dan juga ada potongan admin. Nah, ini kalau pribadi kan bisa di print di buku tabungan ya. Kalau di perusahaan bisa rekening koran. Atau sekali lagi saya bilang di awal tadi, perusahaan juga bisa memantau lewat rekening banking dia. Sehingga sekali lagi faktor ini makin sempit gitu kan. Jadi ada pemotongan fee admin langsung di-record juga di perusahaan itu kan. Lihatnya di mana? Lihatnya di bankingnya. Nah, seperti itu. Tapi kan dia butuh bukti gitu kan. Nah, buktinya adalah rekening koran. Nah, yang terakhir adalah contoh soal. Ini contoh soalnya sudah saya lampirkan juga di LMS. Silakan nanti dipelajari. Ini contoh soalnya sudah seperti ini. Ada perbedaan menurut perusahaan adalah 243 275. Kemudian menurut bank 242 juta rupiah. Ada selisih ya, 1.275. Nah, dia ngecek nih di rekening koran, dia dicek oleh bagian accounting. Setelah dicek, ini ketemunya seperti ini. Perbedaannya kenapa berbeda? Ternyata karena ini. Ya. Ini karena ini perbedaannya bisa dicermati. Nah, setelah itu
setelah ketemu cara ngecek perbedaan yang di mana seperti apa, nanti lihat di YouTube udah saya kasih linknya ya di LMS ya, udah saya kasih penjelasannya ini. Jadi saya nggak jelasin panjang lebar, silakan cek di link yang saya lampirkan di LMS penjelasan seperti apa. Setelah itu endingnya seperti ini. Nah ini adalah hasil daripada rekonsiliasi dari kasus yang ini. Jadi ini soalnya, ini setelah diteliti ini perbedaannya, setelah direkonsiliasi inilah hasilnya. Oke ya. Silakan nanti ditonton di video yang saya lampirkan di LMS ya. Demikian barangkali, silakan kelompok yang mau maju boleh siap-siap dulu.